dari explosionnya. Betul, coba gagal untuk meledakan, itu bakal dari seorang Nick, bakal tembak through the smoke, mencari korban tambahan, tapi belum berhasil menembakkan anggota tim dari Dranix. Sementara waktu ini, akan Nick coba nge-push ke arah Dranix, smoke masih menutupi juga vision dari tim Dranix, yaitu Prey dan... Sekali lagi dulu mandi guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Kita belum tahu nih permainan di semua tim yang bakal menuju ke arah Erangel. Maps juta umat kali dengan arah pesawat yang cukup ke arah tengah kali ini ya, cukup membantu tim-tim untuk turun, terutama yang turun di tengah dan juga mungkin turun di daerah awal-awal di SMB. Mungkin tim-tim turun di daerah Lipovka butuh nyambung dikit lagi, ataupun ke arah Gergopol bakal agak numpuk dikit di arah ujung-ujung Ruins. Ya. Berapa tim sudah turun juga di awal-awal, mereka bakal mengambil kota mereka masing-masing dan kita bakal lihat apakah akan terjadi fight-fight di early game seperti map-map sebelumnya. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari arah pesawatnya benar-benar bisa ngambil kedua arah ya. Dari arah kanan dan kirinya masih cukup merata juga. Dan otomatis ini memberikan kesempatan mereka untuk looting lebih leluasa lagi tentunya. Dan kalau kita lihat sendiri dari tim Bumi Sports masih cukup aman, hanya ada mereka sendiri aja. Dan kalau kita lihat dari The Pillars, dan ini ada tim berapa nih Pak yang abu-abu nih? Ini abu-abu yang di sebelah mana tuh? Bawah, Very Pierre. Oh, Very Pierre itu tim victim harusnya. Oh iya betul-betul. Kayaknya Itu- bakal terjadi clash di awal. Betul, dan kita bakal lihat dari circle itu kebanting ke arah kiri. Berarti tim-tim yang bakal numpuk itu semua di tengah itu bakal tabrak-tabrakan nyari posisi dan pasti akan ada tim-tim yang bakal langsung tembus dengan kendaraan mungkin yang bakal seadanya. Tembus ke arah ujung dari Pulau Erangel sebelah kiri. IOG sendiri sudah menguasai daerah Rozok kali ini dengan cukup enak, cukup nyaman dan kali ini ya dari tim Nara juga harus berhati-hati. Mereka satu kotak kembali dengan tim Lover. Nggak ada mau ngalah loh kedua tim ini. Dua-duanya mau hajar Pochinki. Oke, dan Lovre ini menurut gue ini salah satu tempat yang selalu dikunjungin oleh Ozora. Ozora waktu di tim sebelumnya dan bahkan sekarang ketika di Lovre dia selalu di Pochinki. Dia itu kayak Jaxi. Kayak Jaxi di Jaxi. EVOS atau di Morph, ya taktiknya tuh ngikutin Jaxi. Iya. Dari Okiozora, mau dia dulu di PG Barak, sampai pindah ke Lovre, sama Tetap aja sama. ngikutin taktiknya Okiozora gitu Tetap kan. sama. Tapi Jadi itu ya gunanya IGL, dia yang menentukan gameplay, pindah kemanapun, tinggal yang lain ngikut dia. Nah, dan sebenarnya itu kalau misalnya mereka udah punya signature tempat sendiri juga harusnya lebih percaya diri karena mereka harusnya lebih apal area-areanya ya. Iya, Di kan area Pochinki juga apalagi tentunya. kandang dia gitu kan. Betul, dan udah terjadi juga tadi lemparan frag grenade dari tim Nara di sini yang udah mengetahui posisi dari tim Lovre. Ada satu orang yang juga yang udah manjat genteng di sana harusnya. Dan coba bakal dilemparkan lagi aja, kayak sih bakalan bisa digocek dulu ya tentunya dari Lovre. Betul, tapi bakal dari tim Nara kali ini bakal langsung berusaha untuk back off dikit mencari posisi tim Lovre terlebih dahulu ya. Sedangkan di lain sisi kita bakal di Novo dengan tim Genesis Dogma dengan sangat-sangat enak melooting kota yang biasa diisi oleh tim Bigetron RA. Kali tanpa BTR mereka bakal menguasai Novo dan ini tempat yang enak banget looting pasti jos banget. Betul. Lengkap banget, cuma satu kurangnya, rotasinya susah. Rotasinya susah ya, betul banget. Tapi at least mereka dapatin utility dan juga resource yang cukup ya di awal-awal. Dan dari tim Genesis Dogma di sini cuma sendirian, mungkin dia sebagai scouternya dan tiganya mungkin gue nggak tahu ya di daerah mana. Terlihat cukup jauh nih, apalagi hampir 2 km juga. Oh ini dia, terpisah satu setup posisinya 3-1 dan di school sendiri udah ditempatin sama tim RRQ. Ini harusnya bakalan cukup aman sih mereka untuk lootingan. Betul banget, mereka bakal looting dengan cukup aman. Tapi di daerah school ya, itu cukup banyak tim yang turun juga. Ada IOG di daerah Rozok dan biasanya Alter Ego suka mengambil dari Ruins. Cuma nggak tahu nih, di kali ini apakah Alter Ego menggeser atau mungkin mencari tempat yang berbeda. Dan kita bakal lihat ya, dari tim-tim yang bertanding, mereka sepertinya sedikit santuy, mengingat zona itu nggak kebanting ke bawah atau nggak kebanting ke atas. Mereka bermain yang lebih aman, kecuali di daerah Pochinki yang masih fight juga antara Nara dan juga Lovre kali ini. Tukeran peluru dan Nara. Satu anggota mereka cukup low kali ini, perlu melakukan healing dan yes, untungnya masih punya satu first aid juga. Kalau dia nggak punya first aid itu agak lama healingnya. Betul banget. Dan untungnya ini Pochinki adalah area yang cukup padat banget rumahnya, otomatis walaupun lu kenok kayak masih bisa diselamatin dulu nggak sih? Banyak banget kompon yang bisa melindungi mereka juga. Betul, emang aman banget sih di daerah Pochinki juga kalau kenok. Itu mereka kalau mau nge-rush, mau coba nge-end lawan itu agak sulit. Tapi di lain sisi kita bakal lihat di daerah Milta. EVOS sudah mengisi Milta dan lootingan mereka cukup enak lah ini. Mereka mengambil juga Milta Power dan sekitarnya. Jadi lootingan mereka harusnya cukup banget untuk masuki circle yang cukup jauh.
Tinggal nyebrang aja pelan-pelan, tapi kita bakal lihat di lain sisi dari tim IOG sudah mulai ngintip pergerakan dari tim RRQ di atas Bukit Rozok. Oh, ini harusnya menjadi suatu keuntungan nggak sih untuk IOG karena posisinya mereka high ground ya. Betul, mereka high ground dan Tapi harusnya terlalu mereka terbuka masalahnya. iya, mereka bisa pecahin ban-ban mobil dari tim RRQ kalau mereka nggak waspada ya. Tinggal berhati-hati aja. Tapi IOG seperti hanya memantau aja pergerakan dari tim RRQ di bawah, nggak melakukan pergerakan yang agresif. Tapi kalau lihat juga dari IOG masih ada satu Mega di belakang. Dan mungkin dari Gangsta dan Ludens hanya menjadi pembuka vision aja kali ya. Betul, dan mereka juga sudah memiliki satu car kali ini di mana mereka bakal coba mungkin mempressure tim-tim lain dari jarak yang jauh. Dengan mungkin kali 6, kali 8, car bakal jadi senjata yang benar-benar berbahaya banget. Dan ya, dengan lootingan yang ditambah juga ini enak banget untuk semua tim. Mereka tidak terlalu perlu berkhawatir soal minimnya tembakan yang mereka peroleh. Tinggal main pede aja mereka semua. Oke. Dan treatmentnya ternyata masih cukup pasif ya. Mereka masih sama-sama untuk memanfaatkan lootingannya dulu. Mencari lootingan yang lebih baik lagi untuk melakukan clash nanti di mid game. Ini mobil berasap ya? Berasap kayaknya udah terkena beberapa damage juga, tapi dari tim Geek memilih untuk pukul mundur aja kayak Datmos juga tadi udah terkena sedikit berkurang juga HP-nya ya. Nggak goyang lah ya? Gak goyang. Mau mobil berasap, mau mobil meledak, digerakinnya terus pokoknya. Gerakin terus. Selama belum meleduk ya, jadi masih bisa kabur aja. Dan kalau kita lihat juga di sini dari Alter Ego Stakvi mencoba untuk melempar, memberikan beberapa damage juga ke arah Geek Fam. Oh ternyata tadi kayak dari Geek terkena damage dari Alter Ego. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Alter Ego ya. Mereka mengisi beberapa open field juga dengan beberapa compound yang cukup strategis ya. Mereka bisa menangkap beberapa tim yang mungkin lagi melakukan rotasi di sekitarnya. Mereka mengambil rumah atau compound, satu set rumah di bawahnya Pochinki. Ini tempatnya cukup enak juga untuk tim Alter Ego, di mana mereka dijaga sebenarnya. Secara nggak langsung mereka dijaga juga oleh RRQ di school, mereka juga dijaga oleh Lovra di Pochinki, juga Nara. Jadi tim-tim susah untuk nyampe ke arah mereka tanpa ditembakin oleh tim-tim lain terlebih dahulu. Benar banget. Dan sekarang kita lihat juga di sini ya, Flo ada tim dari The Pillars, Pillar ya. Slayer. Kenapa kok kadang susah ngomong The Pillars? Aku takut salah. Tapi Tapi tadi di belakang ada Slayernya ya. Jadi betul, aman-aman. jadi lebih gampang ya kalau The Pillar Slayer ya. Maklum jam malam. Ya malam, Mohon maaf. iya. Tapi emang The Pillars ya, mereka tim yang cukup mengejutkan juga, di mana mereka tampil dengan sangat dominan, dengan sangat galak, terutama untuk beberapa player mereka seperti Boboho yang bermain dengan sangat baik pada PMPL kali ini. Padahal ini bisa dibilang debut mereka main di panggung besar, selain turnamen yang kemarin ya. Bener. Ini jadi kayak walaupun mereka besutan baru, tapi di sisi lain kita lihat juga dari EVOS berhasil mendapat satu player dari Geek yang tadi baru aja kabur dari Alter Ego, tapi malah harus keculik sama tim EVOS. Bakal langsung di-end aja di sini. Bubu, sayang banget. Dipukul aja Ya. kali ini ya. Untuk menghemat resource ya. Dia kali ini bakal mengambil looting-lootingan juga tambahan dari tim Geek Fam, dan EVOS sepertinya nggak dibiarkan bebas oleh Geek Fam. Kali ini bakal langsung tembakin juga sama seorang Morphe dan kawan-kawan di open field, mobil terbuka dan cukup bebas kali ini tembakan dari tim Geek Fam dilontarkan ke arah tim EVOS. Dan ternyata di lain sisi KZ menembakkan seorang Floral. Kali ini dua anggota tim Geek Fam yang tersisa untuk aktif sementara waktu, tapi dari Zeken bakal juga ditumbakan sama seorang Warung dari tim RRQ. Ternyata perang di open field ruins kali ini. Oke, menurut gue tadi sayang banget sih karena EVOS lebih milih untuk nyamperin mayatnya ya. Mungkin untuk looting juga, tapi di sisi lain mereka jadi ketahuan posisinya sama tim RRQ juga yang berada di high ground di sana. Bakal coba untuk dilemparkan aja beberapa tappingnya dari tim EVOS. Foxe terkena sedikit damage, 50 HP agak sedikit berkurang. Bakal langsung melakukan bandit-bandit juga, tapi kita bakal dari tim RRQ. Mereka tampil dengan cukup pede, mengingat mereka memiliki high ground advantage dibanding Ruins yang berada di low ground. Dan dari EVOS juga perlu berhati-hati dengan tim Geek Fam yang berada di rumah 6 ya. Dan oke, kita lihat juga di sini masih melakukan kontes antara tim EVOS. Ini sebenarnya jadi buying time yang bagus juga untuk tim biru tadi, tim apa Pak? Tim Geek Fam tadi ya. Oh iya, Geek Fam, karena posisinya mereka jadi terselamatkan karena ada terjadi clash yang terjadi antara Oh, dan RRQ. lain bakal dari tim Alter Ego bakal join the fight juga bersama dengan tim EVOS dan juga tim Geek Fam. Untungnya dari tim RRQ sudah pindah, atau nggak mereka bakal menyayur di atas dari high ground. Betul. Tapi kita bakal dari tim EVOS, mereka bakal langsung nge-revive kembali seorang KZ yang terknock oleh Alter Ego yang berusaha nge-flanking juga di sisi kirinya. Dua posisi pincer dari tim Alter Ego, dua-dua. Oh, dan namanya bakal coba untuk dimajuin juga di sini dari tim Alter Ego. Dari EVOS kayaknya belum sadar posisi 2 lawan 2 di sini. Vision dari Alter Ego benar-benar lumayan cukup merata, dan Heroes apakah bisa nge-flanking di sana? Ada satu orang juga yang udah mulai knockdown, bakal coba untuk dilemparkan bom-bom yang masih belum mengenai sasaran juga di sini. Bakal coba untuk melakukan spray, dan Foxy harus knockdown di sana, dan Smith
harus kembali tersungkur juga di sini dan granat yang cukup on point menyisakan 2 player aja dari Alter Ego di sini. 2 lawan 2. Yes. Kita bakal tanya dari tim Alter Ego dan juga tim EVOS, siapakah yang bakal pulang terlebih dahulu. Shot tembakan juga dengan Heroes juga lumayan low sementara waktu dan bakal langsung menggerakkan bagi juga mungkin ke arah teman-teman dia, tapi dari XC gak akan membiarkan seorang Heroes menggerakkan mobil dengan bebas. Spray down juga ke arah Alter Ego, tinggal satu lagi yang tersisa, apakah bisa kabur dengan baginya di open field. Di spray down juga kali ini Heroes lumayan low, bagi mulai berasap juga dan dia seperti bakal menutup angle dan kabur dari jeratan tim EVOS yang berhasil menumbangkan 3 anggota tim Alter Ego. Oke, tapi at least tim EVOS juga udah kehilangan 2 ya. Jadi ini kayak trade kill yang lumayan cukup mahal sih. Bukan cukup mahal banget. Tinggal menyisakan 1 orang Heroes, padahal harusnya dari tim Alter Ego yang memiliki keunggulan tadi ya. Sempat menang terlebih dahulu, datang dengan posisi 2-2, tapi lemparan bom dari seorang XC benar-benar on point banget, dapetin 2 korban dari tim Alter Ego. Ya, dan making decision yang cukup bagus juga dari Heroes ketika tadi 2 playernya udah mulai knockdown dan dia tahu posisinya kayak gue nggak bisa nih melakukan kontes di sini, jadi langsung aja ditinggalin dan ya untuk ngamanin placement point at least ya. Dan di sisi lain dari The Pillars udah mengenai beberapa damage juga tadi melakukan rotasi tapi masih cukup aman. Betul, kita bakal kali dari tim The Pillars kali ini masih bergerak juga sementara waktu melewati open field. Tapi kita bakal dari tim Onyx ya, mereka juga masih bermain di atas atau menuju ke arah atas bukit yang dikontrol oleh tim Aura. Ini titik puncak tertinggi di area Gatka, atau bisa bilang Gunung Gatka kali ini. Aura langsung mengontrol atasnya dan ini tempat yang mereka biasa ambil. Kadang-kadang tim Morph juga suka ngambil di sini, cuma untungnya kali ini Morph tidak bermain di grup A lawan B, jadi mereka cukup aman dan cukup bebas mengontrol area tersebut. Ya, dan dari The Pillar sendiri, dia setiap melakukan rotasi selalu ditembakin sama tim lain dan di sini dari Morph mencoba untuk memberikan beberapa damage menggunakan M4 tapi tidak mengenai siapapun juga. Masih cukup aman untuk tim The Pillar Slayer, masih bisa kabur dari gencatan senjata yang dilakukan oleh Geekfam di sini. Boboho masih sedikit terbantu oleh adanya compound di sana. Betul banget, mereka langsung menutup angle shot juga dari tim Geek dan Geek kali ini dengan tembakan yang cukup galak tadi ya, Gue nggak tahu mereka punya berapa persediaan peluru, cuma cukup sayang mereka tadi nge-spray 3 klip 1 orangnya dan nggak dapet korban sama sekali. Ya, dan kita lihat juga di sini dari Onyx yang cukup aman dan pas banget di pinggiran circle juga mereka masih dapat ya compoundnya ya. Betul, mereka kali ini bakal langsung bermain menuju ke arah tengah circle, dimana tengah ruin sekosong banget, cuma itu nggak ada apa-apa. Itu baik open field, ada gereja juga, ada juga 2 rumah di atas bukit yang bakal diisi oleh tim Aura. Ya, tapi Aura juga berhasil mendapatkan high ground ya di sana ya. Ya, mereka bakal maju dikit sih ke ujung bukitnya dan mungkin bakal memainkan high ground advantage mereka terlebih dahulu ya. Ini baru circle kedua, bukan circle yang harus terlalu gambling juga. Yes. Biasa mulai gambling itu circle ketiga, mencari tempat yang enak, lalu circle keempat, kelima, 6 itu gambling it's okay. 1-2 itu biasanya mainnya hati-hati aja. Lihat-lihat dulu circle bakal ke arah mana, kira-kira tempat yang enak tuh di mana aja ditandakan. Dan baru mulai main tapping-tapping aja. Benar. Dan kayak di sini juga dari tim Dranix mencoba untuk melakukan rotasi lagi. Dia sebenarnya udah mengetahui posisi dari tim 12 yang berada di depannya, tapi lebih mengindahkan aja tim 12 dan mencari posisi yang lebih worth it lagi. Dan Dranix di sini coba untuk mulai melakukan regroup juga, nampaknya dari keempat playernya dari GD abis mendapatkan 1 lootingan dari air supply. Dan posisinya mereka masih belum di dalam zona sih, tapi at least masih nggak terlalu jauh lah ya. Betul, kita bakal tanya dari tim GD, mereka bermain dengan cukup aman juga, tapi di lain sisi The Pillars kali ini masih menjaga juga angle shot mereka terhadap tim Geekfam yang mengambil rumah di daerah open field Gatka. Victim pun mulai terlihat, tapi dari The Pillars kali ini mobilnya mulai berasap, apakah bakal meledak, mereka bakal langsung berhenti dari mobil juga, bakal langsung take over rumah dari tim Onyx. Langsung berusaha untuk maju, bakal melakukan rush juga, lemparan bom dilontarkan, pintu ditutup kali ini, untung masih ada pintu sementara waktu ini. Dan ternyata kita bakal lihat fight terjadi juga di lain sisi map. Tapi dari Bobs bakal tersungkur ke arah tanah. 4 lawan 3 dari kondisi dari The Pillars. Tapi langsung take down juga 2 juga. Dan Boboho bakal tinggal berdua bersama dengan Argenta. Tadi posisinya dari Tepe nggak tahu sih, di situ ada Onyx mungkin ya kayaknya. Dalam keadaan yang tidak cukup siap juga untuk melawan Onyx. Dan di sisi lain kita lihat juga dari tim Victim yang udah menculik 1 player dari tim Nara nampaknya. Dari Vepar nggak bakalan bisa diselamatkan karena jauh banget. Betul, kita bakal ganti dari rumah-rumah mulai diisi juga, tapi kita bakal lain sisi tim Aura sudah mulai mencari korban tambahan dan ternyata The Pillars yang bakal dipulangkan terlebih dahulu menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby kali ini full 4-4-nya. Kita bakal lihat dari tim GD
Colin juga tertumbang kali ini sama seorang Nerpeko dari jaraknya cukup jauh ya. Ya, dan berarti kayaknya tadi dari tim The Pillars menjadi tim pertama yang harus pulang ke Betul, Ralobi. tim pertama yang tusuk jadinya. Ya, dan bahkan mereka dihajar oleh 3 tim yang berbeda ya. Betul, itu agak berat sih emang ya. Ketika mereka di low ground, tembakin rame-rame, itu emang rentan untuk dijadikan korban bersama. Mm-mm. Dan kita lihat juga di sini dari tim RRQ yang pastinya masih cukup aman dan terdengar banget ini cukup dekat sih antara tim Nara dengan tim Geek ya kayaknya. Yang lumayan cukup berdekatan. Victim mulai naik ke atas bukit. Kali ini kita bakal lihat apakah mereka bakal bertemu dengan tim yang sudah menjaga terlebih dahulu di atas high ground. Banyu udah keluar dari mobil, bakal coba untuk melingkar mencari posisi yang aman untuk nembak. Dari tim Victim belum ada yang tertumbang sama sekali, malah ada tim Ampas yang lagi bertahan di atas ya. Betul, ini dari Victim sebenarnya bisa menjadi third party di antara tim Nara dan juga tim Bahampas. Mungkin bakal bisa steal kill, harusnya udah mulai terjadi di sana, tapi dari Bahampas berhasil mendapatkan Banyu yang udah mulai tersungkur juga di sini, menyisakan 3 player aja dari tim Victim. Chisun masih mencoba untuk mencari posisi yang cukup baik. Jackhead juga udah mulai maju walaupun terkena damage cukup banyak, bahkan helmnya nggak ada di sini. Red Juice tapi masih bisa ditembangkan juga. Ini bakalan threat knock ya. Betul, ini bukan tempatnya mereka pengen fight sebenarnya sih, dimana mereka kali ini masih stuck juga untuk di atas bukit. Mereka perlu turun ntar lagi sih, dimana mereka punya 40 detik doang untuk pindah posisi. Beberapa anggota mulai tumbang juga dan beberapa tim mulai menyusuri ujung circle, langsung mengisi dan bakal jadi perang gila-gilaan sih di ujung circle kali ini ya. Breakdown di zona Chisun belum mengenai korban juga dan mereka perlu pindah 10 detik lagi sampai zona 300 meter dan zona udah diisi oleh semua tim, 15 tim lainnya. Tapi ini sekalipun mereka mau melakukan rotasi sebenarnya agak sedikit susah ya, karena ada tim lain juga di belakangnya, tim juga dari arah tim mencoba untuk melakukan bakalan strike terhadap tim GD. Tapi Logis yang harus tersukur dan disini Bong mencoba untuk melakukan firing lagi terhadap tim GD. Agak sedikit sulit, Roning dengan HP yang cukup sakit kali ini. Flag masih coba untuk melakukan kontes terhadap Bong. Bong masih mencoba untuk melakukan medikasi dulu kali ini. Belum ketahuan posisi dari Bong dan Flag, dan Bong tadi benar-benar sama-sama tipis ya. Betul banget, kita bakal lihat apakah mereka bakal bertahan di ujung tebing masih stay down juga. Dan kayaknya tim GD mulai ditekan juga. Bom belum melontarkan sekali, karena 2 mulai tumbang sementara waktu, tapi Boong bakal ikut tumbang juga kali ini sementara waktu oleh tim-tim yang lagi fight di satu area kali ini ya. Tinggal menyisakan seorang Nerpeko masih hidup. Ya, ini sebenarnya lebih ke buying time sih. Dari kedua belah tim sama-sama masih bisa nge-revive masing-masing playernya. Tapi Boong terlalu jauh, kayaknya bakalan sulit banget untuk di revive diselamatkan. Tapi drone harusnya masih bisa cukup aman. GD juga masih bisa menyelamatkan player tadi yang udah mulai terknok juga. Betul, kita bakal lemparan bom juga untuk ngalahin Nerpeko. Apakah masuk ke rumah? Setahu gue pintu udah pecah. Ya. Jadi mereka perlu berhati-hati juga. Dan kita lihat kali ini ya, tim-tim yang bertanding mulai pecah fight di semua sisi map, di ujung map, tengah map, semua udah mengisi di daerah ruins, di daerah gereja dan juga high ground, low groundnya. Dan kayaknya dari tim Lover bakal dipulangkan juga ke arah lobby sementara waktu ini ya. Oh yes, dan di sisi lain tadi Nerpeko udah berhasil terkena headshot yang cukup baik dari tim Nara dan bakal langsung di end aja. Nerpeko yang kita tahu salah satu player yang lumayan cukup nge-carry timnya ya. Dan Betul. udah harus dipulangkan ke lobby dan menyisakan 1 player aja dari tim RRQ. Betul, kita bakal lihat dari beberapa tim juga masih berada di ujung circle seperti Victim dan juga tim Geek, dimana mereka masih fight juga, dimana Geek hanya misalkan 1 anggota yang masih aktif sementara waktu ini. Bakal maju pelan-pelan mencari posisi yang enak tapi belum menemukan posisi dimana 1 anggota terakhir hidup dan lemparan bom belum ketemu juga. Dia ngumpet di bagi smoke, belum ketahuan juga. Oke, dan di sini juga masih mencoba untuk mencari informasi lain ya. Dari tim Victim sendiri udah nge-secure 6 kill point nih Wolfie. Betul, kita bakal lihat dari tim Victim kali ini lagi berusaha membersihkan satu area dia ya, tapi belum ketemu juga korbannya di mana, yang masih ngumpet di bagi smoke Deathmosh ya. Yes, wah, last man standing, dan dimana kanan kiri lu rame banget, ini bakal susah banget sekalipun dia mau meninggalkan area ini. Bakalan ketahuan sama tim lain juga. Oke, bakal coba untuk dilemparkan bom. Kalau misalnya dia bisa on point nih, bisa aja dapetin 2 player sekaligus. Tapi kita bakal lihat, terdengar suaranya tapi masih belum bisa mengenai siapapun. Through the smoke mencoba untuk melemparkan granat dan nampaknya lebih milih untuk ninggalin aja area yang cukup mematikan kali ini. Dan Daklos udah mulai ketahuan posisinya tapi harus gagal di sana. Pelarian yang cukup dramatis ya. Betul banget, hampir berhasil kabur tapi sayang banget dari seorang Deathmosh tadi tertahan dan akhirnya mobilnya ditembak juga dan dia dipulangkan ke arah lobby. Berapa tim dengan circle yang sudah muncul langsung berusaha mengambil tengah-tengah circle kali ini ya. Pelan-pelan mereka lagi berusaha bergerak dan dari Boom kembali dapetin circle yang cukup enak pada kali ini ya. Ya, dan Boom kayaknya bakal lebih sedikit merapikan permainannya yang tadi sempat terkeok di Sanok ya. Dan Ucup berhasil mendapatkan salah satu player dari DG nampaknya, dan Heroes last man standing dari Alter Ego mencoba untuk nge-secure placement point yang tadi lumayan cukup
sedikit kesulitan karena di awal mereka udah kehilangan 3 playernya ya. Betul, berenang aja kali ini dan berusaha untuk nyelinap masuk ke dalam area pertahanan tim-tim lain. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim Ampas cukup banyak posisi mereka terbuka dan mereka bakal langsung tembak ini juga last man standing dan Ampas bakal dipulangkan juga ke arah lobby kali ini. Ya, dan sayang banget dan kita lihat juga dari tim Exos yang udah kehilangan Zekian di sini X yang menjadi last man standing dan dia harus kembali gugur juga dari tim EVOS dan Onyx udah nge-secure tempatnya cukup aman tadi posisi pintu masuknya juga udah dialangin ya. Iya betul banget, mereka langsung menghalangi juga dari tim Onyx dan ini udah ngerasa jalur masuk lagi. Cuma mereka nggak bisa keluar juga. Kalau dihujanin bom rame-rame ya mereka bakal kena terus. Cuma sementara mereka bakal tertahan dan ternyata ledakan Gafirlo dapat 1 korban juga di luar dari gereja. Yang kita lihat lemparan Afirlo kedua, apakah bakal korban lagi? Hampir menumbangkan korban tambahan lagi. Oke, dan masih coba untuk melakukan beberapa lemparan frag grenade di sini. Apakah bakal mengenai sasarannya lagi? Dan kita lihat dari DG yang masih berupaya untuk ngegerebek area gerejanya Onyx ya. Betul, mereka masih berusaha untuk mencari korban lagi dalam gereja di mana mereka udah nggak bisa kemana-mana. Cuma mereka juga aman banget, nggak bisa diapa-apain juga. Kalau mereka nunduk ya cuma bisa dibom doang ataupun dimoli. Cuma dari Nick kali ini sepertinya dia sudah mengambil posisi di luar ya. Dia keluar gereja ya Nick ya? Iya. Udah mulai keluar dan ini harusnya menjadi gocekan yang bagus banget untuk Onyx kalau misalnya dari DG nggak sadar ada satu playernya udah mulai pindah posisi di sini ya. Dan masih coba untuk lempar bom dan Vanco harus terkena granat sana yang cukup pedas banget nampaknya dan Nick masih mencoba untuk mencari posisi dan informasi juga di mana di depannya lumayan cukup banyak tim-tim lainnya juga dan sini Kopinli udah mulai ketahuan posisinya oleh tim DG dan langsung aja di end di sana sayang banget. Betul, dia bakal ada tim Onyx kali ini seperti bisa keluar tapi dia bakal sangat ditekan oleh tim-tim sekitar dia. Seperti DG yang udah mengambil posisi cukup enak juga. Tinggal mencari celah-celah dalam pertahanan. Ternyata RQ bakal pulang juga di posisi ke-10. Satu persatu tim mulai tumbang dalam circle yang cukup berbahaya kali ini ya. Yes, ini benar-benar chaos parah di area dekat Pochinki dan nampaknya dari DG juga udah mulai lebih mendominasi areanya ya. Dimana tadi kita lihat dari Alfirlo juga udah benar-benar tipis banget tadi tapi masih bisa cukup aman. Dan sorry bukan di Pochinki di dekat Ruins dan kita lihat juga dari Vanco masih coba untuk mencari player-player dari Onyx dan langsung aja di spray down di sini tapi sayang banget satu player udah mulai tumbang dan yes langsung di end aja tadi. Dan kita bakal dari tim DG juga langsung push dalam ke arah gereja tinggal 2 angkatan Onyx tertembak Vanco bakal tumbang juga sementara waktu. Akankah Onyx keluar berusaha nge-finish sisa anggota tim DG atau mungkin tim Onyx yang bakal dipush sama tim DG sementara waktu ini. Smoke mulai dilempar juga sama seorang Trik untuk berusaha ngamanin area dia tapi kita bakal ada Trik masih ngintip mencari informasi juga cuma belum ketangkep juga. Ini KP bakal nembak juga dan dia bakal keluar kah hanya dari gereja belum masih bertahan dalam gereja doang. Ya. Karena untuk masih ada jendela yang bisa untuk ngebuat juga dan langsung aja di Trix mencoba untuk melakukan beberapa spray down tapi tadi nggak kena siapapun. Dranix juga mendapatkan killing spree-nya tadi kalau kita lihat ya. Betul, kita bakal dari KP bakal lempar smoke lagi untuk menutup vision dari tim DG. 2 smoke lempar juga sekaligus kali ini. Kita bakal lihat 9 tim tersisa, 27 anggota yang masih alive. Akankah kita memiliki chicken dinner baru atau mungkin ada yang mengulang chicken dinner mereka? Bisa jadi. Dan kita lihat juga dari tim DG masih bertahan dengan posisinya dari Dranix pun masih dengan 4 kill point. Nah, sayang banget harus eliminasi kali ini dan juga dari victim berhasil mendapatkan tim GD di sisi lain. Dranix juga. GD kayaknya benar-benar ke sandwich ya posisinya. Ya berbalik mereka cukup tersandwich kali ini tapi kita bakal lihat dari tim Dranix ya mereka cukup bersabar, cukup lengkap juga anggota mereka dan dari tim DG seperti tertekan oleh pergerakan dari tim Dranix. Di lain sisi dari tim victim mulai nyayur juga dari cukup banyak kill target kali ini. Boom yang diem-diem tapi mematikan lengkap dengan 4 anggota mereka tapi kali ini ada knock juga dari seorang Raiki harus tersungkur ke arah tanah dan menyisakan 3 anggota tim Boom yang masih aktif. Boom, IOG, Dranix menjadi tim yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka kalau semua berhasil di revive. Betul. Aduh kakinya sedikit kelihatan Pak, kurang miring dikit ya tadi ya? Betul, kurang miring dikit lagi. Aduh, bakal... Dan DG pulang juga kali ini ya. Ya, ini benar-benar udah mulai chaos parah banget dan dari Onyx benar-benar masih bisa mempertahankan area gerejanya. Betul banget, mereka mempertahankan gereja tapi kita bakal dari tim Boom ya. Mereka lengkap dengan 4 anggota mereka, sangat-sangat enak posisi mereka juga. Bakal sedikit sulit di take down kecuali tim GD bakal nge-push ke arah low ground tim Boom. Ya. Dan dari tim Boom juga di sini posisinya masih berada di dalam zona juga masih cukup aman tapi di belakang kiri depan juga masih banyak banget tim-tim yang berada di depannya dan sekitarnya di sini Ramones juga udah tahu posisi dari tim victim di sana di depannya bakal coba untuk scoping aja dulu dan Genesis Dogma juga harus gugur kali ini dan Boom Ramones berhasil mendapatkan player dari Ludians langsung di end aja cukup baik. Aiming dari Ramones tadi ya. Dan dari Gotin Eston mulai tertumbang juga kayaknya tiga anggota Boom yang tersiap. Kita bakal zone bakal kemana dan rata ke arah Boom lagi. Boom hari pawang zona banget sih, parah.
Dia cuma satu kali aja yang salah tadi di Sunhawk ya. Iya. Dan dari Fokker juga tadi masih mencoba untuk melakukan Shopping Legenda dari Nick, mencoba untuk melakukan beberapa spray terhadap si Sun, tapi terlalu jauh, gak mau naik siapapun. Dan bakal mencoba untuk melakukan setup smoke aja dari tim Onyx. Onyx agak sedikit harus main sedikit ke depan. Oke. Bakal dari Omega juga bakal tumbang sama seorang Ramones kali ini terlalu terbuka. Posisi seorang Omega cuman kayaknya killnya bakal dicuri sama tim Onyx yang sudah mengumpulkan total 6 kill. Sementara waktu ini kita bakal lihat apakah dari 5 tim yang tersisa bakal coba mencari kill-kill tambahan dalam circle terakhir kali ini ya. Ya, dan kali ini kita lihat juga dari Onyx masih stay loh. Bener-bener dia bisa mempertahankan hari ini, dan juga dari Dranix udah mulai ketahuan posisinya bakal langsung aja ditembangkan oleh Nick di sini. Aiming yang cukup baik. Udah tumbang satu player dari tim Dranix. Harusnya masih cukup aman untuk di revive sih, karena posisinya lumayan cukup jauh dan banyak cekungan juga. Dan apa yang terjadi dari bot mencoba untuk melakukan rotasi sedikit saja maju menggunakan bagi, tapi agak sedikit berbahaya tadi, dan langsung aja di spray lagi untuk memberikan efek dari explosionnya. Betul, cuma gagal untuk tindakan itu bakal dari seorang Nick bakal tembak through the smoke mencari korban tambahan, tapi belum berhasil menembakkan anggota tim dari Dranix. Sementara waktu ini akan Nick coba nge-push ke arah Dranix, smoke masih menutupi juga vision dari tim Dranix ya. Di spray dan seorang Nick bakal ada korban tambahan, kali ini seorang bot bakal tertumbang dan zona mulai menekan juga pergerakan dari tim Onyx, dan dua mulai tertekan kali ini, tertumbang ke arah kanan seperti bakal langsung di finish juga oleh seorang Nick. Yes, dan ini bakal jadi kesempatan cukup bagus banget sih. Nick cuman kayak tinggal maju aja sedikit ke depan, setup smoke dilakukan, walaupun KP di sana harus sudah mulai tersungkur dan victim juga harus gugur, dan menyisakan dua tim aja di sini antara tim Dranix dan juga Boom. Apakah Boom bisa mendapatkan winner dan chicken dinner yang ketiga kali ini melawan Dranix? Kita lihat 4 player dari Boom masih berdiri tegak di sana. Betul mencari posisi dari Mozart. Harusnya bakal ketahuan sih 4 lawan 1 kah ini? Ini benar-benar chance banget sih untuk tim Boom dapetin chicken mereka ketiga pada kali ini. Dimana 4 lawan mereka 4 lawan 1, yes. Ini harusnya udah fix nggak sih? Wah, gila sih. Ini kalau emang bisa didapetin, dan yes! Boom Resort berhasil mendapatkan winner di chicken dinner yang ketiga pada hari ini. Betul banget, luar biasa banget dari tim Boom kali ini langsung dapetin WWCD mereka yang ketiga dari total 6 game yang dimainkan. Berarti mereka total mendapatkan setengah lebih WWCD pada hari ini aja. Yes, dan ini berarti membuktikan omongan dari Fokker tadi ya. Kita bakal dapetin lebih dari 2 WWCD, dan mereka berhasil mewujudkan hal ini.